Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Adapun sesudah itu, baik selamat malam Bapak Ibu para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jamaah Sunnah Travel, jamaah Umroh Itikaf Ramadan 1447 Hijriah semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin pula owner Sunnah Travel yang hadir juga di tengah-tengah kita dan pemateri kita yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali lagi di Zoom meeting online dalam rangka pembekalan manasik umroh online. Di pertemuan kita berarti sekarang yang kelima ya Bapak Ibu dan kakak-kakak adik-adik semuanya. Masih bersama saya Harnoto yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya di Zoom meeting malam ini dan masih sebagai moderator. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini dalam rangka pembekalan manasik umroh online. Saat ini audiens Alhamdulillah baru ada 75 karena malam ini kita akan membahas atau mengenai materi ikhlas dalam ibadah. Semoga nanti yang lain lekas ikut gabung atau join. Karena pembahasan malam ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya nih bagi Bapak Ibu yang nanti akan safar atau ibadah umroh. Maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik nanti dapat menyimak dengan baik dan fokus. Jangan lupa nih, jika ada yang belum diketahui atau dimengerti, nanti bisa dicatat dan nanti bisa dipertanyakan kepada pemateri di sesi tanya jawab. Dan tidak lupa pula agar ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa diulang-ulang agar selalu ingat. Semoga pemaparan atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita beritahukan dulu untuk rundown kita acara malam ini. Jam 8.10 sampai jam 8.15 pembukaan moderator yaitu saya sendiri. Jam 8.15 sampai kurang lebih jam 9.15 kita berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi ikhlas dalam ibadah oleh Ustadz Abu Bakar Al-Akhduri, LC-MPD, Hafidhullah. Kemudian jam 9.15 sampai kurang lebih jam 9.45. Kurang lebih kita berikan waktu 30 menit saja. Tapi jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa kita tutup lebih cepat. Baik, itulah Bapak Ibu pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Abu Bakar Al-Akhduri, LC, MPD, Hafidhullah untuk langsung memaparkan materi ikhlas dalam ibadah. Tafadhol Ustadz, Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyil akbar al-qadiril jabbar al-azizul ghaffar alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم أما بعد. Baik para hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah Sunnah Travel
calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, yang kami hormati dan yang kami mohonkan kepada Allah semoga saya dan kita semuanya sama-sama dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala niatan kebaikan dan diberikan taufik bimbingan oleh Allah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, para calon tetamu Allah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini di antara materi yang paling penting. Kenapa demikian? Karena tidak ada sebuah amal yang akan memiliki nilai tanpa di dalamnya ada niatan yang ikhlas. Jadi berapapun banyaknya harta yang dikeluarkan, betapapun bagaimana hebatnya dan dahsyatnya ibadah kita yang kita lakukan, semuanya tidak akan bernilai tanpa adanya niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang pergi haji umroh ya, baca Quran berjuz-juz, baca kitab para ulama, bersedekah, berbakti kepada orang tua, semua amal soleh tidak akan ada nilainya di sisi Allah ketika amal tersebut tidak dilakukan dalam niatan yang ikhlas. Maka dari itu, sekali lagi, apa yang kita bahas atau materi yang kita kaji pada malam hari ini justru hal yang paling penting sebelum kita melakukan keberangkatan kita nanti. Ini modal utamanya. Sebelum kita mengamalkan, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya, yang paling penting adalah mempersiapkan hati, jiwa, kolbu kita untuk tulus, untuk lurus dalam meniatkan setiap kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan. Baik, ini bahasa gaulnya mungkin ya, nggak tahu ini penempatannya pas atau enggak. Disclaimer dulu ini ya, Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bahwa di antara hal yang paling kita takutkan dan kita sayangkan, terutama dengan banyaknya media sosial yang sudah dibukakan ya. Artinya akun-akun itu semakin banyak, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Justru dengan sebab itu orang itu jadi saling berlomba memamerkan segala kebaikan yang dia lakukan. Ya, maka terkhusus bagi saya, nasihat ini saya tujukan khususnya kepada saya pribadi, kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah kepada Allah bukan dalam niatan agar mendapatkan sanjungan manusia. Bukan dalam niatan agar mendapatkan status. Ya, maaf, seperti misalnya status haji fulan. Atau status umroh fulan. Tapi nggak ada ya kalau umroh ya. Nah, ada misalnya pulang umroh, kita nggak dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh, marah kita. Enggak ya. Tapi kalau haji terkadang sebagian kita butuh validasi, butuh pengakuan. Jadi fenomena orang pamer, ya, kemudian dalam tanda kutip mereka mencari pembenaran dan berdalih dengan kalimat apa? Perhatikan kalimatnya. Orang saja tidak malu memamerkan maksiat. Masa kita memamerkan kebaikan nggak boleh? Baik, kita menampakkan kebaikan memang tidak bisa kita katakan salah secara mutlak, tidak bisa ya. Tetapi nanti kita akan kaji betapa berharga dan betapa agungnya ketika amalan tersebut adalah amal yang tersembunyi, tidak dipandang oleh mata manusia, tidak didengar dalam pendengaran-pendengaran manusia, tidak disaksikan, diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang tahu, yang menyaksikan, yang mendengar
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat luar biasa. Jadi, karena kita melihat fenomena-fenomena kita akan berangkat haji, akan berangkat umroh dan lain sebagainya, justru menjadi ajang hanya untuk nambah-nambah foto di galeri handphone kita, atau untuk punya status, wah saya tiap tahun berangkat umroh, tiap bulan berangkat umroh, kemudian saya sedang di depan jam tower, saya sedang depan Ka'bah, kemudian dengan kode misalnya I love you Ka'bah, kemudian apapun tulisan-tulisannya, maka mari kita kaji pembahasan ini. Ya, saya tidak mengatakan semua apa yang tadi disebutkan saya haram dan sebagainya, kita tidak sedang berbicara itu. Tapi mari kita berusaha, mari kita mengupayakan, mari kita memperjuangkan bagaimana kita menggapai ikhlas dalam ibadah. Ini sebagai mukadimahnya dulu. Baik, mungkin bisa minta ditampilkan atau dibagikan apa ditampilkan ya? Siap-siap di share screen ya, Hana share screen ya. Ya boleh, sedikit-sedikit aja ya, biar nanti bisa nampak di jamaah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu, karena judul kita pada malam hari ini adalah ikhlas dalam ibadah. Maka kita harus kupas dulu, ya, kupas tuntas dulu ini. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ikhlas itu apa sih? Gitu ya. Maaf, kadang saya pakai bahasa sederhana ya, biar kita mudah pahami. Nah, boleh ini mungkin di Zoom ya, Pak Kartono ya. Ikhlas Ya. itu, para hadirin, Bapak Ibu, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa ikhlas itu adalah murni. Nah, ini saya sengaja ada airnya ya, sebentar. Pernah lihat Bapak Ibu sekalian, ini saya bawa air 1 gelas. Saya katakan ini airnya ikhlas ini. Maksudnya apa? Airnya murni, tidak dicampur dengan apapun, baik dengan teh, dengan kopi, atau apapun. Berarti ikhlas itu adalah apa? Ketika sesuatu itu murni, tidak tercampur apapun. Itu secara bahasa. Ikhlas artinya apa? Murni. Maka bedakan dengan bahasa yang sering tersebar di masyarakat kita. Ikhlas itu kebanyakan masyarakat memahaminya ridho, rela. Jadi misalnya ada orang berhutang sama kita, kemudian kita nagih-nagih susah, ya sudah, saya ikhlasin aja deh. Maksudnya apa? Saya relakan aja. Ya, dianggap sudah lunas. Bukan, itu bukan ikhlas. Ikhlas itu bicara tentang niatan kita. Niatan kita menjadikan hutang itu lunas, ya, karena dia utang kepada kita nggak dibayar atau dia nggak mau membayar, itu bicara niatan. Saya ikhlas nggak dalam melepaskan itu. Ya, bukan, ya sudahlah rela. Itu rela namanya ridho. Beda dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Baik, kemudian berikutnya kita masuk pada pembahasan apa ikhlas secara istilah. Secara istilah kami sebutkan di sini, ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam tujuan ketaatan. Jadi tidak ada tujuan lain. Nah, kalau kita gabungkan dengan pembahasan secara bahasanya, murni tadi ya, murni tujuan kita dalam ketaatan hanya Allah. Nah, sederhananya begitu. Murni, tidak tercampur apapun dalam niatan kita, dalam harapan kita, dalam tujuan kita pada kebaikan-kebaikan dan ibadah juga ketaatan yang kita kerjakan, tidak ada tujuan lain kecuali murni mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan tujuan amal ketaatan hanya untuk Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas, dan sering disebutkan atau diucapkan oleh masyarakat umum juga, lillahi ta'ala, karena Allah saja. Ya, karena Allah saja, untuk Allah saja. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Jadi ikhlas beda maknanya dengan rela, beda maknanya dengan ridho. Ikhlas itu murni dalam niatan. Niatan kita ketika kita melakukan ketaatan, niatan kita ketika kita melakukan ibadah apapun. Apapun jenis ibadahnya, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan. Nanti kan dalam umroh itu semua ibadah itu ada. Ya niatnya ada, ya ucapan lisannya, talbiyah, kemudian doa, kemudian zikir ketika sa'i, ya. Maka ketika mengucapkan, kemudian kita berbuat tawaf,
Ya, tawaf kan perbuatan badan fisik, sa'i juga, ya. Maka semua ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, tidak ada niatan lain ketika kita melakukannya kecuali semata-mata mengharapkan ridho Allah. Kecuali semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Bukan misalnya ada orang nanya ya, kamu umroh ini ikhlas nggak sih? Ikhlas lah, rela, sudah ngeluarin uang. Maksudnya nggak, kamu bener nggak niatannya karena Allah semata? Atau ada niatan lain? Ya biar, kan ada orang yang biasa umroh, nanti ketika tahun itu nggak umroh, duh saya nggak enak, ya udah biasa dikenal umroh tiap tahun, kali ini saya kalau nggak umroh nggak enak. Nah itu udah karena manusia. Ya, sudah bukan lagi karena Allah, karena sudah tercampur. Walaupun dia punya niatan saya biar dapat pahala, tapi sudah tercampur antara niatan karena Allahnya dengan niatan yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya, urgensi ikhlas. Apa sih pentingnya ikhlas ini? Ikhlas adalah salah satu syarat daripada diterimanya amal soleh. Nah, jadi amal soleh, Bapak Ibu, semua ibadah tidak akan diterima sama Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Amalan tersebut dilakukan hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan ganjaran akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara sa'inya, tawafnya misalnya, tawaf itu caranya ya Ka'bah itu di sisi kiri kita. Jangan misalnya, aduh ini padat muternya ke sini, saya biar gampang balik aja deh, Ka'bahnya sebelah kanan. Dia nggak diterima sama Allah, sekalipun ikhlas. Ya, tapi sekarang ranah saya di sini, pembahasan kami pada malam hari ini, saya diberi amanah untuk fokus pada ikhlasnya ya, bukan ittiba'nya, tata caranya. Nanti kita kan akan ada pertemuan secara langsung bagaimana tata cara manasik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya fokus pada pembahasan ikhlasnya. Artinya, ketika kita melakukan ibadah, fokus kita terutama umroh ini, maka ingat, ibadah umrah yang kelak nanti akan kita kerjakan, apalagi kita iktikaf, di mana pahalanya umrah ketika kita Ramadan sama seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah umrah kita, iktikaf kita, ngaji kita, sodakoh kita dan lain sebagainya nggak akan diterima sama Allah. Nggak punya nilainya di sisi Allah kecuali dengan adanya ikhlas ini. Kalau ada ikhlas baru punya nilai. Nggak ada ikhlas maka tidak ada nilainya sama sekali. Sama sekali. Ustaz saya sudah ngeluarin puluhan juta, ya. Sekalipun sudah puluhan juta. Sekalipun keluarga yang sudah ditinggalkan, kampung halaman yang sudah ditinggalkan. Entah dia akan kembali lagi atau tidak, ya. Semoga Allah sehatkan, panjangkan umur kita dalam kebaikan. Ya, kembali lagi nanti ke tanah air kita dalam keadaan sehat, selamat, afiat. Ya, tapi hati-hati, maksudnya kalau kita sudah bermodalkan banyak dan lain sebagainya, kemudian gak ikhlas, ya Allah sayang sekali. Uang sudah kita gelontorkan banyak, tenaga, waktu, keluarga, pekerjaan kita kesampingkan dulu, ternyata gak ikhlas, maka gak diterima sama Allah. Cuma dapat capeknya aja, ya. Baik, ini urgensi ikhlas. Dia adalah apa? Syarat diterimanya amal. Amalan gak akan diterima sama Allah kecuali salah satunya harus ada keikhlasan. Baik, kemudian di sini kami sebutkan bahwasanya amal itu yang dilihat bukan perbuatannya, tapi yang dilihat pertama adalah niatannya. Jadi Allah nggak lihat dulu orang itu sholat, orang itu haji, orang itu umroh, orang itu banyak zikir, orang itu banyak sedekah. Allah nggak lihat itu dulu. Yang Allah lihat adalah niatannya dulu. Karena siapa? Untuk siapa ibadahnya? Karena kenapa? Karena kalau lihat pada amalnya saja, ya orang munafik juga beramal. Orang kafirnya yang pura-pura Islam, orang munafik, itu mereka beramal, sholat berjamaah, ikut perang bersama Nabi, dan lain sebagainya, tapi nggak ada niatan karena Allah. Nah, maka yang membedakan antara seorang munafik dengan mukmin, salah satunya adalah niatan mereka ketika mereka beribadah kepada Allah. Yang munafik, yura'unan nas. Karena ada surat Al-Ma'un itu ya, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, itu orang munafik. Mereka sholat ya karena pengen dilihat sama manusia. Sedangkan orang-orang beriman, mereka sholat, mereka beribadah, mereka haji, mereka umroh, sedekah dan lain sebagainya, murni agar dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi
hadis Nabi SAW, dan ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan di kitab-kitab hadis lain seperti Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan yang lain sebagainya. Hadis pertama yang dicantumkan adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah dilihat pada niatnya. Lihat di sini ya. Kadang kita kalau memahami dengan terjemahan kurang dalam rasanya. Ya, kurang ngena gitu. Amalan itu tergantung pada niat. Tapi lihat pembahasannya, lihat kalimatnya. Amalan itu hanyalah bergantung pada niatannya. Berarti amal itu nggak dilihat pada amalnya, tapi benar amal itu dilihat niatnya. Rasul tidak mengatakan, Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan innamal a'malu bil a'mal. Orang itu gimana amalannya? Kan kita akan sering ya, kita sering bilang ya gimana amalannya. Enggak, pertama gimana niatannya. Bahkan kita semua tahu ada orang berniat tapi belum beramal, pahalanya udah dapat. Gitu. Ini saking pentingnya dan saking agungnya niat. Sampai orang belum beramal saja bisa dapat pahalanya. Tapi sebaliknya orang sudah beramal nggak punya niat, sudah beramal, sudah berusaha, sudah berjuang, tetapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena amal hanyalah bergantung pada niat. Subhanallah. Bapak Ibu, ya saya berikan kabar gembira. Bapak Ibu sudah setorkan uang ke Sunnah Travel, sudah berniat, sudah ikut Zoom, sudah ikut persiapan. Ini kan masih istilahnya masih lumayan ya waktunya ya. Kalau Ramadan aja masih sebulan lagi, kalau tanggal 9 Maret masih cukup lama gitu ya. Qadarullah misalnya, saya bukan mendoakan ini. Qadarullah misalnya, tiba-tiba ada halangan kita. Entah sakit, entah wafat, kita nggak tahu. Jangankan untuk 1 bulan ke depan, untuk nanti setelah bangun tidur aja kita nggak tahu. Apakah kita masih bernafas atau tidak. Tapi ingat, kalau kita niatan karena Allah, maka apa yang sudah kita niatkan itu sudah Allah catatkan pahalanya satu kebaikan sempurna. Sempurna. Kenapa? Karena niatan ikhlas itu sudah ada pahalanya sebelum kita melakukan amalannya. Kalau sudah diamalkan, dilipat gandakan sama Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi perhatikan kalimat innamal a'malu binniyat. Maka sebagai bentuk pendalamannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan innamal a'malu bil a'mal. Amalan itu dilihat dari amalannya, enggak. Amalan itu dilihat dari niatnya. Seperti itu ya. Baik, kemudian yang berikutnya di dalam hadis riwayat Tirmidzi ada seorang laki-laki ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tampilkan. Boleh di-share aja ya Pak Hartono mungkin ya, Pak Harnoto Hartono ya. Ya, boleh. Share barangkali beliau mau lihat, silahkan. Kalau ditampilkan nanti saya nggak kelihatan, kurang fokus juga mungkin ya. Boleh lah sekali-kali tampilkan ke saya boleh ya. Ya. Jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya, bahwasanya Araita, apa pendapat tuh Rasulullah? Kalau ada seorang yang ghaza, dia melakukan peperangan. Tetapi apa? Yaltamisu al-ajr wa dzikr. Ketika dia berperang, dia berharap, dia pengen dapat pahala dan lihat, ini setara. Dia pengen dapat pahala peperangan itu, jihad itu, dan agar dia dikenang nanti kalau mati jadi pahlawan. Atau kalau hidup kembali, wah ini panglima nih. Keren gitu ya, ahli perang. Malahu gitu ya. Maka kemudian kata laki-laki ini bertanya kepada Nabi, apa yang didapatkan? Ya, apa yang didapatkan orang tersebut? Maka kata Nabi SAW, la syai'. Orang tersebut tidak dapat apa-apa. Sampai diulang 3 kali. Tidak ada apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Padahal laki-laki ini jelas. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya laki-laki tersebut yang ikut perang mengharapkan pahala juga. Cuma mengharapkan yang lainnya. Itu apa? Agar dikenang menjadi seorang pahlawan atau ahli perang, punya jasa. Apa kata Nabi? Karena tercampur antara harapan pahala dengan harapan dunia,
maka kata Nabi tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Kemudian Nabi menegaskan, innallaha yaqbalu, sesungguhnya Allah hanya menerima dari amalan seorang hamba maka khalisan lillah. Kalau amal tersebut benar-benar murni, ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu saya sebutkan di situ ya, masih di bagian pertama, ikhlas secara bahasa itu, ikhlas dalam ibadah. Itu hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Baik, bisa ditampilkan ke saya lagi mungkin ya, takutnya saya nggak tahu jelas nggak, kalau di HP kayaknya agak kecil ya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala. PDF biasanya dikasih di grup apa di mana Pak Di grup aja Arnoto? nanti. Masih di grup. Oh iya, dikirim aja di grup nggak apa-apa ya. Nanti Ya. Bapak Ibu silakan bisa buka di HP masing-masing ya. Jadi saya tetap tampil, nanti bisa dilihat masing-masing. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas apa itu ikhlas, kemudian apa pentingnya ikhlas atau urgensinya ikhlas dan dalilnya, kita bicara tentang dalil wajibnya ikhlas dalam ibadah. Dalil wajibnya ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, ayat yang paling tegas dan jelas, lugas, itu di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Apa kata Allah? Perhatikan. Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan. Mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Di mana ibadahnya itu dalam rangka memurnikan agama untuknya. Jadi Allah nggak pernah perintahkan kepada mereka kecuali ibadahnya harus diiringi, disertai, dibawa-bawa tuh ikhlasnya. Kalau nggak ada ikhlas, maka Allah nggak terima. Kalau nggak ada ikhlas, maka tidak dinamakan ibadah. Makanya ini ayatnya langsung dikasih sifat. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Insyaallah Bapak Ibu hafal ya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Seperti itu. Ini dalil yang pertama. Dalil wajibnya ikhlas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, di ayat ini, surat Al-Mulk ayat yang kedua ini, Allah dengan tegas mengatakan ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan. Allah menguji hambanya siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Betul, banyak ibadah itu penting. Kuantitas dalam ibadah itu penting. Tapi yang jauh lebih penting daripada kuantitas adalah kualitas. Karena tadi kita tegaskan, betapapun banyaknya, menumpuknya ibadah yang sudah dikerjakan seorang hamba, tapi kalau tidak ada niatan ikhlas karena Allah, maka percuma, sia-sia, tidak ada nilainya. Makanya kalimatnya ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, aswabuhu wa akhlasuhu. Jadi ditafsirkan yang paling baik amalan itu apa? Yang paling ikhlas dalam niatannya dan yang paling benar dalam tata caranya. Itu yang disebut dengan atau yang dimaksud dari kalimat di dalam firman Allah surah Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ayat ini menunjukkan ya, wajibnya kita ikhlas dalam beribadah karena yang Allah lihat ketika menguji hambanya adalah siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, paling ikhlas amalannya dan paling benar tata caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya di dalam surah Al-Kahfi. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Saya bacakan dari ujungnya saja ya.
ayat 110 ayat terakhir. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Jadi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dalam surga, maka caranya bagaimana? Falyamal amalan soleh. Hendaknya dia beramal soleh. Nah, lihat. Langsung disandingkan dengan larangan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak boleh mempersekutukan Tuhannya dengan seorang apapun itu. Dengan siapapun itu. Jadi beramal soleh dan tidak syirik. Artinya apa? Beramal soleh dan jangan sampai kita ria, kita tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Itu bagi orang yang ingin masuk surga. Kalau nggak pengen masuk surga ya terserah. Tapi siapa yang pengen masuk surga, berjumpa dengan Robnya, kata Allah, hendaknya dia beramal soleh dan jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Salah satunya apa? Salah niat dalam ibadah. Niatnya pamer. Niatnya dapat jabatan. Niatnya biar tambah kaya. Niatnya biar nominal uang di ATM-nya semakin banyak digitnya. Dan seterusnya. Baik, kemudian berikutnya adalah ancaman bagi orang yang tidak ikhlas. Nah, apa ancamannya tadi setelah dalil akan wajibnya ikhlas? Berikutnya, orang kalau nggak ikhlas itu terancam dengan apa sih? Yang pertama, ancamannya mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian. Ancamannya adalah akan menjadi bahan bakar neraka. Bahkan saya tegaskan, na'udzubillah min dzalik ya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi niatannya nggak ikhlas, kata Nabi SAW, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Golongan yang paling pertama kali api neraka dinyalakan untuk membakar mereka. Ini Nabi yang katakan. Golongan yang pertama kali api neraka itu dinyalakan untuk membakar mereka. Siapa mereka? Orang yang ahli ibadah. Tapi niatannya bukan karena Allah. Ada orang yang disebutkan oleh Nabi ahlul Quran. Ketika ditanya sama Allah, kenapa engkau hafalkan Quran? Kenapa engkau baca Quran? Maka dia mengatakan, karena engkau ikhlas ya Allah. Kata Allah, bohong. Niatanmu hanya karena kamu ingin mendapat gelar qori. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ketika seorang hamba melakukan ibadah, kemudian niatannya ingin mendapatkan gelar tadi, kemudian Nabi mengatakan golongan yang kedua adalah orang yang ahli sedekah. Orang kaya nih, tajir dia, pengusaha sukses, ahli sedekah, kemana-mana sedekah. Ditanya sama Allah, kenapa engkau sedekah? Ya saya dikasih harta oleh engkau, dititipkan harta, dan aku sedekahkan di jalan engkau ya Allah. Murni karena ingin mendapatkan ridhomu ya Allah. Kata Allah, bohong. Dusta. Jadi nanti itu akan ketahuan siapa yang karena Allah, siapa yang tidak. Makanya terus cross check hati kita ya. Ini benar nggak ibadah kita ini murni karena Allah? Kata Allah, bohong. Engkau bersedekah bukan karena aku, tetapi hanya karena ingin dikenal di tengah manusia sebagai seorang yang dermawan. Maka kemudian diseret oleh malaikat Allah, disungkurkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Ini amalan luar biasa. Jihad, puncaknya agama. Ya, puncaknya syariat Allah, jihad fisabilillah. Kenapa? Karena dia mengorbankan bukan sekedar harta, tenaga, keluarga, bukan. Dia mengorbankan jiwanya siap mati. Darahnya siap tertumpah. Kulit dagingnya siap tersayat-sayat di jalan Allah. Maka dia mengatakan kepada Allah, aku berjihad karena engkau ya Allah. Ikhlas. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu berjihad hanya karena ingin dikatakan engkau sebagai seorang pahlawan. Semuanya diseret, disungkurkan, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini ancaman. Orang yang beribadah tapi tidak ikhlas, justru mereka adalah orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk membakar mereka. Semoga Allah jauhkan dan Allah lindungi, Allah pelihara kita dari api neraka. Begitu pula dengan orang tua dan keluarga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ancaman yang kedua, tidak mendapat apa-apa di akhirat. Tidak dapat apa-apa di akhirat. Jadi capek-capek pergi jauh keluar negeri atau kemanapun gitu ya. Tapi nanti di akhirat ketika dia kepedean akan meraih pahalanya, ternyata Allah tahu niatan hatinya.
Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ya ayat 15 sampai 16 kata Allah, "Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, lihat, ketika dia ibadah pengennya dunia dapatnya dan segala pernak-perniknya. Apa kata Allah? Kami berikan. Siapa yang sodako, Ustaz, bukannya sodako itu 700 kali lipatnya. Saya mau sodako 1 juta biar jadi 700 juta. Berarti kan karena dunia, ya. Siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami beri ya sama Allah, bisa jadi diberi, dibalas sama Allah atas pekerjaannya di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tidak akan rugi. Tetapi lihat kata Allah di ayat berikutnya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat nanti kecuali neraka. Karena mereka ketika beribadah nggak ada niatan kecuali dapat dunia. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi amalannya dikira ada nilai pahalanya, ternyata dihapus sama Allah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dihapus dan dianggap batal dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Ya Allah, ngeri sekali ya. Makanya saya sampaikan dengan jujur, materi ikhlas ini gampang ya, mempersiapkannya setengah jam, 15 menit, insya Allah siap menyampaikannya. Tapi mempraktekannya demi Allah tidak akan bisa kecuali orang-orang yang memang Allah anugerahkan keikhlasan kepada hati mereka. Jadi kiatnya, materinya bisa dipelajari, tapi mempraktekannya butuh pertolongan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah anugerahkan hal tersebut kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya cantumkan juga hadis riwayat Tirmidzi, ya singkatnya ringkasnya kata Nabi, siapa yang hatinya itu senantiasa niat akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan buat dia kaya, kemudian Allah akan datangkan dunia kepada dia dan dunia yang menghinakan dia. Dunia yang menghinakan dirinya untuk dia. Kalau kita kan sering menghinakan diri untuk dunia ya. Siap jadi apa aja lah, yang penting dapat duit gitu. Kalau ini sebaliknya, kalau orang nyari akhirat, dunia justru nyamperin dia, bukan dia yang nyamperin dunia. Nah, sebaliknya kalau orang jadikan dunia sebagai ambisinya, cita-citanya, harapannya, bahkan ketika ibadah pengennya dapat dunia, ketika nggak dapat dunia dia marah-marah, dia murang-maring dan lain sebagainya. Maka apa? Kata Nabi SAW, Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Kemudian Allah mencerai-beraikan urusannya, dipersulit sama Allah urusannya. Kalau niatannya bukan karena Allah. Kemudian dunia tidak akan kepadanya kecuali apa yang sudah Allah takarkan kepada dia. Ya udah, dapatnya segitu-gitu aja. Jadi hati-hati ya. Nah, maaf, beribu maaf, kami ya disclaimer lagi atau jelaskan kembali. Ini fenomena sekali lagi. Kalau kita mendengar Bapak Ibu sekalian tentang keutamaan-keutamaan umroh, tapi ganjarannya berkaitan dengan perkara-perkara dunia, itu sebagai motivasi, tapi bukan sebagai cita-cita utama, ya, bukan sebagai harapan utama, ambisi utama, jangan. Atau bahkan sekadar sama gitu ya. Saya Ustadz pengen dapat pahala, tapi pengen dapat duit juga. Saya Ustadz pengen dapat surga, tapi biar kaya juga di dunia. Jangan setara, jangan. Tetap dominan, tetap lebih besar niatan kita karena Allah. Adapun didapatkan dunia ya nggak masalah, alhamdulillah. Tapi yang penting adalah akhiratnya. Gitu. Misalnya kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahum yanfiyanil faqra wa dhunub. Iringi antara haji dan umrah karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa. Sebagaimana api itu bisa menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Hilang. Dosanya dihilangkan sama Allah, kemudian kemiskinan dihilangkan sama Allah. Karena orang yang haji, yang sering umroh, insya Allah oleh Allah diperkaya hartanya di dunia. Sebelum nanti di akhirat balasan yang sempurnanya. Tapi ini jangan jadi niatan utama. Saya ngeluarin 30 juta, biar nanti balik ke saya 300 juta. Saya ngeluarin 50 biar
balik ke saya misalnya 500 juta 10 kali lipat. Jangan. Ya. Sehingga mengalahkan niatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, ingat Bapak Ibu sekalian, syirik itu maaf, niat yang salah dalam beramal itu termasuk kesyirikan. Di antaranya riya. Niatannya bukan karena Allah, riya, ingin dilihat manusia, ingin divalidasi, ingin dikenang, ingin dikenal, ya. Ingin populer. Maka ini riya. Dan riya adalah syirik kecil, tapi ingat, jangan tertipu dengan kata kecilnya karena syirik walaupun kecil dia adalah dosa paling besar. Jadi dibandingkan dosa-dosa yang lain, maka syirik adalah dosa yang paling besar. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi. Maka para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ar-riya, itulah riya. Nah, maka peluang untuk riya di zaman sekarang itu terutama ibadah yang namanya umroh. Karena tampil gitu ya, baik ditampilkan sendiri, ditampilkan orang lain, maka harus benar-benar jaga niatan kita. Umroh, kemudian sodako, bikin konten, dakwah dan lain sebagainya, maka peluang riyanya itu besar sekali. Jadi kita bicara materi ini agar kita waspada, mengambil sikap hati-hati ya, dengan sungguh-sungguh. Baik, kemudian saya langsung ke pembahasan terakhir, tanda-tanda dan kiat ikhlas. Ya, sepertinya sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan masuk ya. Jadi khawatirnya banyak, bisa kita sesi tanya jawab ya. Udah beberapa ya. Iya, nanti sesi tanya jawab nanti kalau udah Iya. materi antum selesai, Ustaz. Baik, ini terakhir ini ya saya percepat. Takutnya nanti banyak tanya jawab, jadi saya berikan peluang lebih banyak untuk tanya jawabnya. Nah, kalau nggak ada ya nanti saya tambahkan gitu ya. Baik. Ya, yang penting jangan nganggur gitu ya. Baik, para hadirin dan hadirat rahiman dan rahimakumullah, apa tanda-tanda orang itu ikhlas dan bagaimana kiatnya? Ini materi kita terakhir ya. Yang pertama, hendaknya tidak melakukan sebuah amal hanya karena ingin dilihat manusia. Jadi, ambisi dia, kenapa saya melakukan ini? Biar dilihat. Makanya saya katakan ya, hati-hati ini fitnahnya konten kreator itu ngajak-ngajak begitu. Dan Bapak Ibu bukan nggak boleh kita menampakkan sodako, kita boleh, ada ayatnya kok. Kata Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Dalam surah Al-Baqarah. Kalau kamu menampakkan sedekah bagus kata Allah. Tapi kalau kamu berikan kepada orang-orang fakir dan kamu menyembunyikan, itu jauh lebih bagus. Itu kata Allah langsung dibandingkan. Ini bagus, ini lebih bagus. Milih yang mana? Yang lebih bagus harusnya gitu ya. Tapi boleh selama kita bisa menjaga niat. Nah, tapi hendaknya kita tidak menjadikan amal itu hanya karena ingin dilihat manusia. Butuh pengakuan tadi ya, validasi tadi. Yang kedua, hendaknya hatinya tidak bergantung kepada pujian ataupun hinaan manusia. Nah, ini tanda ikhlas nih. Jadi ketika beramal, dia nggak peduli. Ada orang mau muji saya, ada orang mau mengejek saya, nggak peduli. Karena saya nggak sedang mencari penilaian manusia. Saya sedang mencari penilaian dari Allah aja. Nggak dari siapapun. Jadi jangan sampai dipuji terbang, dihina tumbang. Itu kan kata orang begitu ya. Dipuji terbang dia. Dihina tumbang. Ya udahlah, saya nggak akan ibadah. Kenapa nggak ada yang muji saya? Nah, ketika dipuji, wow, dia makin semangat, makin semangat. Nah, hati-hati dengan hal ini ya. Jadi bahkan seorang ulama bernama Wahb bin Munabbih kalau nggak salah, dia mengatakan di antara tanda orang itu mukmin, ikhlas adalah dia tidak suka dipuji dan ya intinya itu ya, tidak suka dipuji dia dan nggak pengaruh ketika dia diejek. Jadi apa ya pokoknya saya karena Allah, kalau selama Allah ridho sama ibadah saya nggak peduli dengan penilaian manusia. Yang ketiga, hendaknya menyembunyikan amal dan merahasiakannya. Itu lebih dia cintai. Jadi ketika dia merahasiakan amal, sedekahnya diam-diam, hatinya lebih senang. Sholat nggak ketahuan, ya misalnya diantaranya makanya laki-laki kenapa dianjurkan sholat-sholat sunnah di rumah, bahkan lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya. Karena apa?
karena biar nggak dilihat sama orang. Nah, dan dia lebih suka, lebih cinta menyembunyikan amalnya dibandingkan menampakkannya dan mengumumkannya. Karena ada orang yang kayaknya kalau nggak diumumin di status gitu ya, atau nggak diumumin di Facebook dan lain sebagainya, kayaknya nggak afdol gitu umrohnya misalnya. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, hendaknya tidak menambah dan memperindah amal dikarenakan dilihat dan dipandang juga disaksikan oleh orang lain. Jadi ketika dilihat jadi rajin. Ketika dilihat jadi bagus sholatnya. Dan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Datang orang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Tiba-tiba bernada. Ya, misalnya seperti itu. Atau tadinya sodako 10.000. Ada orang ngelihat 50.000. Nah, itu berarti sudah karena manusia. Itu tanda-tandanya ya. Kekiatnya hendaknya apa? Tidak menambah dan memperindah karena manusia. Tapi kalau dia menambah dan memperindah karena Allah, tapi kebetulan dilihat orang, ya nggak masalah. Yang penting niatan yang lurus karena Allah. Baik, kemudian yang keenam, hendaknya senantiasa menghadirkan tuduhan pada dirinya. Jadi jangan, ini bagus ya. Jadi kita ini kan sering nuduh orang ini kayaknya nggak ikhlas, orang ini kayaknya orangnya niatnya ria, niatnya pamer. Nggak, tuduhan itu justru tunjukkan kepada kita. Menuduh apa? Menuduh dirinya bahwa amal perbuatannya penuh dengan kekurangan. Jangan-jangan sholat saya nggak benar, jangan-jangan dikir saya nggak khusyuk, jangan-jangan begini. Nuduh ke jangan orang lain, jangan-jangan dia nggak ikhlas, jangan-jangan dia nggak, jangan kepada diri sendiri. Dan merasa dia tidak memiliki kemampuan ataupun keutamaan apapun tanpa izin dari Allah. Jadi saya nggak bisa ini, saya nggak akan sempurna, saya nggak akan benar ibadah ini kecuali Allah yang tolong saya. Nah itu dihadirkan ya agar kita bisa ikhlas. Kemudian yang ketujuh, hendaknya memperbanyak istighfar setelah beramal sebagaimana Nabi contohkan setelah sholat. Maka beliau beristighfar 3 kali. Lihat, dalam banyak perbuatan, Nabi SAW mengiringi perbuatan tersebut justru bukan alhamdulillah. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit di antara kita kalau kita sholat, saya pernah dengar itu beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Padahal nggak begitu. Yang dianjurkan itu istighfar. Kenapa istighfar? Ternyata digali sama ulama hikmahnya. Hikmahnya karena harusnya merasa kurang dari ibadah. Jadi ya Allah tadi saat saya nggak khusyuk, banyak ngelamunnya, nggak jelas kemana pikirannya. Maka kemudian diiringi dengan apa? Astagfir. Walaupun memang dari satu sisi bersyukur. Allah mudahkan dia untuk sholat. Allah mudahkan dia untuk istiqomah. Tapi kemudian apa? Dia bersyukur. Dia beristighfar mengiringi karena dia merasa dirinya masih banyak kekurangan dalam ibadahnya. Itu yang ketujuh. Yang terakhir, hendaknya menumbuhkan rasa bahagia dalam hati. Karena Allah telah memberikan kemudahan dan taufik pada dirinya untuk beramal soleh. Jadi, bedakan antara bangga diri dan bahagia. Jadi, tumbuhkan rasa bahagia. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah, Kau mudahkan kami. Kau berikan harta cukup. Kau jadikan kami bisa jadi tamu Engkau. Bahagia, senang. Beda dengan bangga. Wih, saya ya banyak duit dong, misalnya ya. Atau kuat dong, sehat dong, dan seterusnya. Baik, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagai penutup dari materi kita, haji dan umroh ini salah satu di antara ibadah yang peluang riaknya, peluang sum'ahnya, peluang mengharapkan dunianya itu besar. Ya, maka kita harus waspada, kita harus hati-hati dengan kita mengkaji ini. Semoga Allah membantu kita, menolong kita, memberikan kekuatan dan dayanya kepada kita agar kita bisa menjaga niatan-niatan kita. Dan maaf saya lupa sampaikan, di antara kiat yang paling penting dalam menggapai ikhlas adalah berdoa minta sama Allah. Itulah makna dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah sama Allah hanya kepadanya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya meminta kepadanya. Minta sama Allah, ya Allah. Ya misalnya bahasa Arabnya, Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, karuniakan keikhlasan kepada kami baik dalam ucapan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak Harmato, kami kembalikan kepada Ya, Bapak. baik Ustadz, jazakallah khairan untuk Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari yang sudah memaparkan materi kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semoga semua tidak mengantuk ya, tetap menyimak. Jangan lupa dicatat jika ada yang belum mengerti dan supaya bisa nanti dipegang terus supaya diingat-ingat. Baik, Alhamdulillah sesi
Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Tadi sepertinya sudah ada resen tadi tidak jadi ya Bapak Ibu ya. Baik kalau tidak ada yang resen, jadi boleh Bapak Ibu ya nanti jika ada yang mau langsung tanya kepada Ustadz langsung bisa tekan resen supaya nanti kalau ada yang resen yang banyak bisa kita atur yang mana dulu ya duluan ya. Sementara tidak ada yang resen kita bacakan dulu dari kolom chat. Kita bacakan yang sesuai tema dulu ya Bapak Ibu semuanya supaya enak kalau sesuai tema. Baik, yang pertama dari Bapak Suwarno bin Tohirin. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, manakah sebaiknya didahulukan pamit ke tetangga sebagai adab safar atau diam untuk menghindari ria? Syukran Ustadz. Fadal Ustadz Abu Bakar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya di antara persiapan umroh itu adalah menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Jadi ya mau nggak mau ya, misalnya ya saya mungkin musafar mau berangkat, saya punya hutang barangkali diselesaikan dulu. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha menyembunyikan. Tetap tadi sudah kita sampaikan ya, berusaha menyembunyikan. Jadi kalau kita nggak bisa nggak ngabarin itu jauh lebih baik. Kalau kita katakan mana yang lebih baik ya jauh lebih baik nggak ngabarin. Jadi kita bilangnya ini bukan bohong ya, bukan saya mengajarkan bohong, tapi namanya tauriah gitu ya. Tadi pagi saya baru kajian bahasan tauriah. Mau kemana? Musafar jauh. Kemana? Ya pokoknya safar lah. Ya ternyata umroh gitu. Saya pernah, masya Allah ya, saya pernah punya kenalan pilot gitu ya, salah satu maskapai Indonesia. Dia waktu itu nyumbang pondok saya dan dia mengatakan, Ustaz maaf sebulan ini saya kayaknya mau safar jauh. Ya karena pilot saya tahunya ya udah mungkin ke luar negeri. Saya tahunya pulang-pulang haji dia. Saya nggak tahu gitu ya, nggak ngeh itu pulang. Ternyata haji tapi saya tahunya dari orang lain. Dan dia nggak bilang ke saya, Ustaz tolong doakan saya mau haji. Enggak. Tiba-tiba haji aja gitu ya. Padahal ya saya harusnya gitu ya, sebagai guru termasuk orang yang harusnya diinfokan. Tapi ya saya berbaik sangka oh mungkin ingin menjaga keikhlasan. Begitu ya. Tapi intinya menginformasikan apalagi ke keluarga atau orang terdekat, selama kita yakin ya, minta tolong sama Allah bisa menjaga niat ya nggak masalah. Tapi kalau ditanya lebih baik maka lebih baik dirahasiakan. Wallahu Ya, a'lam bishawab. baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga pertanyaan dari Bapak Suwarno terjawab ya, Bapak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Safrudin dan Ibu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Juna Al-Fadil. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait ikhlas. Apakah ikhlas ini menjadi pokok ibadah pada setiap amalan soleh? Yang kedua, misal umroh iktikaf ini dilaksanakan dengan niat ikhlas hanya kepada Allah dan ittiba Rasulullah, apakah pahalanya mengalir juga kepada orang tua yang sudah meninggal, yang belum pernah umroh orang tuanya, atau sebaiknya diniatkan dari awal untuk membadalkan umroh untuk orang tua? Syukron wa jazakumullah khairan. Yang pertama dulu Ustaz, Ya. terkait ikhlas, apakah Baik. ikhlas? Baik, Ya, apakah ikhlas betul. adalah pokok dalam setiap ibadah? Iya, jelas. Tadi sudah kita katakan ya, pokoknya prinsip dasarnya itu ibadah itu adalah niatan. Jadi ibadah itu perbuatan-perbuatan dari ibadah, perbuatan hati, lisan, badan. Kalau nggak ada ikhlasnya, percuma. Makanya kata para ulama, madarus syariah, porosnya syariat itu kembali kepada dua hadis. Hadis yang pertama tentang niat, yang kedua tentang hadis yang menerangkan bagaimana keharusan kita meneladani contoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Itu porosnya. Berarti apa yang tadi Ibu sampaikan, tanyakan, pokok atau prinsip dalam ibadah, ikhlasnya. Gitu ya. Nanti bicara amalan hati ada yang namanya mahabbah, cinta, kemudian harap, takut. Tapi ini diterimanya amal. Ya, itu adalah pokoknya adalah ikhlas beribadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan sebetulnya itu di kalau kita renungkan itu tersirat dalam syahadat. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah maknanya apa? Kita bersaksi hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Berarti apa? Ibadah kita nggak boleh kepada selain Allah, nggak boleh tujuannya selain Allah. Itu makna daripada syahadat la ilaha illallah. Dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa berarti kita tidak boleh ikut tata cara ibadah yang ditujukan kepada Allah kecuali melalui tata cara yang diajarkan Rasulullah. Jadi syahadat itu konsekuensinya adalah harus ikhlas, harus ittiba.
Nah gitu ya. Yang kedua tadi tolong diingatkan lagi apa? Yang kedua, misal umroh ini dilaksanakan dengan niat Oh ikhlas iya, iya. hanya Baik kepada ingat Allah ya. dan ittiba Rasulullah. Apakah Baik pahalanya baik ingat. mengalir juga kepada orang tua yang sudah meninggal walaupun belum pernah umroh? Atau sebaiknya diniatkan dari awal untuk membadalkan umroh untuk orang tua? Fadol, Ustaz. Baik. Kalau ibadah yang masing-masing maka niatnya nggak bisa dijama dengan orang lain ya. Nggak bisa dijama. Jadi kalau dia niatkan untuk dirinya ya buat dirinya. Adapun orang tuanya misalnya dapat dapat kebaikan dari doa kita saat umroh gitu ya, dapat kebaikan. Tapi nggak bisa saya niat umroh biar ngalir juga ke orang tua pahala umrohnya nggak bisa ya. Nah, tetapi kalau ingin pahalanya secara khusus sampai kepada orang tua, tapi kita juga dapat kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan berbuat bakti pada orang tua dengan membadalkan. Jadi dari awal kalau memang pengen sempurna sampai kepada orang tua pahala umrohnya dari awal sudah niatan membadalkan untuk orang tua ya nanti labbaik Allahumma umratan an fulan misalnya. Ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk berumroh untuk fulan, membadalkan si fulan atau fulanah misalnya. Jadi dari awal begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Baik, silakan lanjut. baik, Ustaz Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Saprudin sudah terjawab dengan baik. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Umu Salsabila. Assalamualaikum Ustaz. Qadarullah uang yang Anda siapkan buat perjalanan umroh ditaruh di brankas hilang secara misterius. Ini sudah yang keempat kali. Padahal Ya Allah. kunci brankas Anda sendiri yang pegang. Yang mau Anda tanyakan apakah jin atau setan yang bekerja sama dengan manusia mencuri uang kita? Saya tidak ikhlas Ustadz. Apa yang harus Anda lakukan biar hati Anda ikhlas? Jazakallahu khairan Ustadz. Padahal Ustadz. Wallahu a'lam bishawab ya. Kejadian seperti ini memang kalau kita katakan jin apakah bisa bisa ikut serta dalam hal itu? Ya bisa. Saya punya cerita juga teman saya waktu itu hadir nikahannya, beliau mempersiapkan bahkan untuk mahar gitu ya. Beliau simpen di kaleng gitu, di dalam kaleng, di dalam lemari, rumahnya aman dan lain sebagainya. Hilang, itu padahal teman saya ustadz juga gitu, hilang, misterius, nggak jelas itu ya. Kalau dikatakan dicuri tapi rapi, si ini masih rapi, tempatnya masih nggak geser. Nah, jadi bisa jadi ya ada kerjasama dengan syaitan gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, tentunya ini ujian ya, ujian bagi ibu atau untuk keluarga yang kita diperintahkan untuk bersabar. Tadi ibu mengatakan kalimat saya tidak ikhlas. Ini ikhlas bahasa Indonesia ya, saya tidak rela. Maka saya katakan kalau ibu nggak ikhlas boleh dalam hal ini. Dalam artian ikhlas ini rela, saya nggak ridho. Saya akan tuntut di hadapan Allah itu hak ibu boleh, nggak ada masalah. Karena kalau hak itu boleh kita tuntutkan di hadapan Allah. Ya, misalnya kalau ada orang saya nggak tahu tapi nanti Allah akan kasih tahu saya akan tuntut di akhirat. Boleh. Itu hak ibu karena Allah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an itu kalau kita dizolimi maka balas kezoliman yang sama diizinkan. Tapi kalau kita bersabar, memaafkan walaupun berat, itu jauh lebih besar pahalanya. Karena hikmah dari kita diuji itu sesungguhnya adalah apa? Menguntungkan kita juga. Dosa kita dihapuskan, derajat kita diangkat, dapat pahala atas kesabarannya dan lain sebagainya. Ya baik, semoga dan Ibu mohon sama Allah ketika dapat musibah itu ada salah satu doa yang dianjurkan ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang kau timpakan kepadaku dan berikan ganti kepadaku yang jauh yang lebih baik. Jadi semoga Allah berikan ganti kepada Ibu dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Ya, syukuran Ustadz atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Umu Salsabila sudah terjawab ya. Dan semoga Allah gantikan yang lebih baik. Berikutnya Amin. dari Bapak Tumijo Suminah. Assalamualaikum. Nanya Ustadz, mana yang lebih penting? Berpamitan dengan tetangga dan kerabat sesuai sunnah, sadar atau tidak berpamitan karena untuk menjaga hati agar tidak riak. Mohon pencerahannya. Betul Ustadz. Apa sama sama yang tadi? Baik, tadi tadi sudah disinggung ya. Sudah disinggung. Jadi intinya kalau kita bisa menyembunyikan itu jauh lebih baik. Tapi Ya, kalau perlu, memang dirasa perlu dan kita masih bisa memelihara niatannya, maka insya Allah nggak masalah. ya. Allah a'lam. Ya, syukur Ustaz. Begitu Pak Tumijo ya, tadi sudah dijelaskan, insya Allah jawabannya sama ya.
Kembali lagi, oh ini Bapak Saprudin lagi izin bertanya kembali. Apakah ikhlas ini berlaku sebelum umroh, pada saat umroh, atau bahkan sampai setelah umroh? Karena dengan kemudahan teknologi sekarang ini, terkadang setelah berlalunya waktu yang cukup lama, ibadah umrohnya diupload di medsos, status WA atau story. Padahal, Ustaz. Ya, saya dapat kaidah ya, dapat kaidah. Tapi sebetulnya hati saya masih bertanya-tanya sebetulnya. Jadi ikhlas itu berkaitan dengan sebelum dan ketika ibadahnya. Jadi kalau sebelumnya sudah nggak ikhlas, sudah ibadahnya nggak dapat apa-apa. Sebelumnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah kita ketika sa'i kita selfie gitu ya, kita kita pamer, "Oi lagi sa'i, oi," gitu ya misalnya bahasa Sundanya gitu ya. Maka itu bisa bisa merusak bahkan membatalkan seluruh pahala daripada umroh kita. Nah, adapun setelah ya saya dapat kaidah itu kalau setelah itu nggak bisa ria, nggak berlaku ria kalau setelah karena ibadahnya sudah berlalu. Nah, cuma bisa rusak karena apa? Ujub, sombong. Wih, saya udah umroh nih. Kalau rianya enggak, kalau ria itu kan sebelum dan ketika melaksanakan ibadah. Nah, tapi nanti bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena ujub, bangga diri, sombong, pamer. Nah, itu penyakit berikutnya tuh. Jadi makanya kata para ulama, ujian ibadah itu sebelum, ketika dan setelah. Gitu ya. Makanya lebih baik tadi cara kiat ikhlas adalah apa? Ketika amalan tersebut tersembunyi, jauh lebih dia cintai, jauh lebih dia harapkan dibandingkan ketika amalannya diketahui oleh orang lain. Allah alam. Ya, baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Masya Allah, penjelasannya sangat detail. Insya Allah, pertanyaan Pak Saprudin terjawab dengan baik ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Muawana. Izin bertanya, apakah semakin banyak orang yang tahu kita mau umroh termasuk ria? Misal teman-teman sekitar kita. Fadul Ustaz, ini kalau orang yang tahu banyak nih. Iya. Jadi mau sedikit mau banyak itu tergantung hati kita ya. Ria itu bukan berkaitan dengan berapa banyak orang yang mengetahui kita. Ya contohnya ya maaf ya ini sunat travel kan kan ini termasuk usaha bidang usaha ya membantu memberangkatkan jamaah. Kalau nggak diposting ya gimana kita promonya gitu kan. Saya Nggak juga tahu. sama ya. Ayo umroh bareng saya kasih tahu saya nanti mau umroh itikaf karena promo gitu ya. Niatannya adalah agar orang ikut kita. Maka tadi ya, ikhlas itu bicara tentang niat. Niatannya apa dalam ibadah? Kalau ibu sampaikan biar nanti barang sama saya gitu ya, bukan untuk wah luar biasa ibu, masya Allah umroh terus bapak, masya Allah luar biasa. Nah itu niatannya sudah beda kan ya. Jadi sekali lagi ikhlas itu bicara niat. Ketika kita beribadah itu niatnya karena Allah atau tidak, atau jangan-jangan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Tadi diketahuinya untuk mendapatkan pujian dari manusia, validasi, sanjungan dari manusia. Tapi ketika diketahui oleh orang lain, tapi tidak ada niatan untuk itu semuanya, sekedar berpamitan saja, apalagi misalnya dia bertetangga, dia butuh rumahnya pun dijaga, maka selama dia memelihara, menjaga niatannya karena Allah, kemudian menepis segala bisikan-bisikan yang membuat dia mau biar ketahuan, maka ditepis. Makanya tadi saya tekankan, setelah ibadah itu justru banyak istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi terselubung riaknya, nggak sadar kita. Ya begitu. Wallahu a'lam. Baik, Wallahu a'lam. syukron atas jawabannya Ustadz. Masya Allah, jawabannya sangat detail. Dan semoga pertanyaan dari Ibu Siti Muawanah terjawab ya, Ibu ya. Pertanyaan berikutnya atas nama Aipun ini, Anda nggak tahu nih namanya siapa. Bismillah, bagaimana jika bukan hal ibadah yang ditampakkan, melainkan hanya keindahan kota Madinah saja? Afwan. Ada Ustadz. Ya. Ya, jadi eh, ria itu tadi ya, ria itu bisa terselubung. Ustaz, saya nggak foto, saya nggak nampilin wajah, tapi nampilin tangan, tangan di Ka'bah gitu ya. Tapi orang tahu kalau itu tangan dia gitu ya, sama, ya gitu sama. Tadi ya, saya tekankan sekali lagi niatan, niatan. Nah, jadi saya juga dapat dapat nasihat dari senior saya gitu ya. Nggak perlu kita banyak-banyak walaupun kalau sekedar kenangan gitu ya, bahasanya kenangan ya. Tapi saya bingung juga ya menanggapinya.
kadang kita pengen punya kenangan foto di belakang di depan Ka'bah ya. Nah, kata Ustadz ini jangan jadikan Ka'bah itu sebagai kenangan. Kenapa? Karena kenangan itu adalah sesuatu yang biasanya nggak akan terulang. Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-ibu, jangan jangan ucapannya keceplosan. Ah, pengen ambil kenang-kenangan. Jadi seolah-olah itu umroh terakhir dia. Jangan, ya minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan balik lagi berulang-ulang gitu. Jangan, karena kenangan kan cuma dikenang aja gitu. Jadi Ka'bahnya hanya dikenang saja, tidak diulang lagi. Nah, hati-hati itu ya bahasa-bahasa seperti itu. Ya saya tidak mengatakan haram karena saya juga punya foto di belakang Ka'bah punya ya, videonya juga punya eh, dan lain sebagainya. Tapi ya kalau bisa kita jaga, kita pelihara, tidak ada kepentingan untuk disebar untuk apa gitu. Ya, Ya itu baiknya seperti itu. Termasuk keindahan. Kalau kita foto untuk apa pribadi gitu ya. Sedangkan orang juga nggak tahu, tetap kita berusaha rahasiakan, itu lebih baik. Tapi kalau nampak, misalnya kita motivasi ke orang lain, Pak, Bapak ini punya kemampuan, Alhamdulillah saya juga setelah pulang umroh, rasa-rasanya rezeki saya dilancarkan. Berarti kan kita ngasih tahu sama orang, kita umroh. Tapi dalam rangka agak mengajak, memotivasi orang lain, yang tidak mau umroh atau yang belum ada keinginan niatan umroh jadi mau, maka beda niatannya, maka silahkan koreksi masing-masing ya, apa niatan dia ketika dia menyampaikan kepada orang lain, baik ucapan, perbuatan, foto, dokumentasi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam ya, bishawab. baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Ibu sudah terjawab ya. Kita beralih ke yang resen dulu. Silahkan Bapak atau Ibu Reka untuk open mic langsung saja ke Ustadz Abu Bakar Al-Akhduri. Fadol. Ya, baik Ustadz. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya. Misalnya kan kita di tempat pekerjaan kita pasti pada saat kita mau umroh itu kan pasti izin. Dan misalkan izin itu, cuti itu misalnya 1 bulan sebelumnya. Nah, pada saat kita izin itu memang rekan yang terkait itu mungkin ada sedikit memuji seperti itu ya Ustadz ya, sehingga hati kita tuh kayak terganggu, jadi khawatir ikhlasnya itu agak-agak jadi terganggu. Apakah itu cukup dengan istighfar ditepis terus kita bisa bersih lagi seperti itu? Ya, mohon arahan Ustadz, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Insya Allah pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, tadi sebetulnya ada singgungan kita bicara ikhlas itu berlaku sebelum, ketika ketika sedang melaksanakan ibadah. Maka ketika kita niat beribadah, kemudian ada orang muji, akhirnya rasanya niatan kita sudah mulai tercemari begitu ya. Maka caranya bagaimana? Betul apa yang tadi Ibu sampaikan, istighfar, ditepis. Ya, ditepis kemudian kita istighfar sama Allah, mohon pertolongan sama Allah, ya Allah, kalau ada niatan saya senang dipuji ini, Allah hilangkan ya Allah. Bebas ya, kalau ucapan bebas gimana aja. Ya Allah, kembalikan keikhlasan itu. Saya beribadah murni hanya karena Engkau ya Allah. Nah, sama seperti orang yang sholat. Dia sholat, dia sudah bagus, tapi ada orang lain. Ya jangan, aduh, daripada saya nggak ikhlas, udahlah, saya asal-asalin aja sholatnya. Jangan. Tetap dia perindah sholatnya, tapi perindahnya ini murni karena Allah. Adapun setan itu membisikkan kepada kita, ayo kamu perindahnya karena datang dia loh. Enggak, itu tepis. Tepis itu bisikan setan. Maka kita perindah dan kita luruskan lagi niatnya. Makanya penting yang disebut dengan bukan tahdits an-niyah saja, bukan mengadakan menghadirkan niat saja, tapi apa? Tajdid an-niyah, memperbaharui niat. Niat yang sudah baik tadi ketika tercemari dengan sesuatu yang merusak niat, bukan sekadar merusak, bahkan bisa menghancurkan niat yang baik, maka diperbaharui. Maka insya Allah itu tidak memberikan dampak daripada niatan kita yang lurus, yang ikhlas karena Allah. Begitu Bu ya. Dan iringi terus dengan istighfar. Wallahu a'lam. ya, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Reka sudah terjawab dengan baik. Kita lanjut ke berikutnya dan Alhamdulillah audiens kita sudah bertambah jadi 115. Alhamdulillah banyak jamaah yang terus ingin mencari ilmu. Kita lanjut ke yang Alhamdulillah. ke raise center lagi dari hamba Allah. Tafadol, open mic langsung saja. Bapak atau Ibu ini. Baik, Ustadz, terima kasih waktunya.
Terima kasih kajiannya sangat bermanfaat insya Allah. Izin bertanya Ustadz, adakah doa khusus atau saran doa agar kita tetap menjadi hamba Allah yang ikhlas? Misalnya dalam beribadah ini gitu kan, pengen ya Allah mudah-mudahan umroh saya kali ini bisa ikhlas, atau pas lagi mau sholat, atau pas lagi apa gitu Ustaz. Demikian kira-kira Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, baik. Untuk ikhlas, saya sudah berupaya mencari adakah doa khusus ya, bagaimana kita dikaruniakan ikhlas. Sebetulnya kalau secara khusus ya Allah karuniakan saya ikhlas, saya belum dapat ya. Tapi ada doa yang ini benar-benar murni kaitannya dengan ikhlas itu kuat sekali. Ya, nanti bisa dilihat rekamannya, ini kan direkam ya. Nanti bisa dihafalkan. Doa meminta perlindungan kepada Allah agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini doa ikhlas. Dan bahkan doa ini doa penting yang kalau bisa upayakan doa ini setiap hari. Jadi hafalkan Bapak Ibu. Apa doanya? Perhatikan doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Gampang insyaallah. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Nah, di sini bicara tentang ikhlas, kadang syirik itu ada yang diketahui. Sudah sadar, saya mau umroh karena biar orang tahu. Nah, maka apa? Minta sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari syirik yang aku sadari itu. Lindungi ya Allah. Saya ini sering berbuat ini pamer. Lindungi ya Allah. Kan sekarang nih zamannya pamer apa-apa, makan pamer, dapat mobil baru pamer, ini pamer. Maka ya Allah lindungi aku dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Karena kalau yang diketahui berarti kita mintanya perlindungan. Nah, sedangkan yang tidak diketahui Allah, barangkali ternyata saya seolah-olah kayak ikhlas, seolah-olah kayak murni karena engkau, seolah-olah kayak benar-benar sudah lurus. Maka apa? Permohonannya, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku sadari. Nah, ini doa ini hafalkan ya. Hafalkan doa ini karena ria itu lawannya syirik. Maka ketika kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjatuh kepada syirik, maka otomatis dia minta kepada Allah agar dia beribadah kepada Allah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian tambahan lagi, boleh kita minta hati yang lurus. Ini juga doa terkait dengan ikhlas. Ada kaitannya dengan ikhlas sangat erat. Allah, ini doanya sahih juga ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Insya Allah sekarang juga bisa hafal ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Nah, karena kata para ulama hati yang selamat itu apa? Hati yang selamat dari tujuan-tujuan lain selain Allah. Hati yang selamat dari syirik. Hati yang selamat dari ujub. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari kebergantungan kepada selain Allah. Hati yang selamat dari mengharapkan dunia dari ibadahnya. Semuanya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Nah, adapun doa yang lainnya boleh Bapak, ya Ibu, boleh doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, misalnya dia di luar sholat gitu ya. Ya Allah, karuniakan ikhlas kepada saya ya Allah. Ya Allah, jadikan ikhlasnya sebagai pondasi setiap amal saya ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk meraih keikhlasan. Boleh dengan bahasa kita saja. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak atas nama hamba Allah sudah terjawab ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari chat. Dari Ibu Sukarni. Ustadz, apakah untuk menjadi ikhlas harus dipaksakan? Fadol, Ustadz. Baik. Ada ceramah saya di baik di YouTube atau Instagram ya. Saya buat satu ceramah dengan judul apakah ibadah dipaksakan termasuk niat? Maka jawaban kami ya hemat kami begini. Ibadah itu jangan kalimatnya dipaksakan, tapi diupayakan. Beda loh ya. Beda. Ini bedanya tipis, tapi tetap beda walaupun tipis tetap beda gitu ya. Kalau dipaksakan berarti nanti ikhlasnya terpaksa. Beda dengan diperjuangkan. Berarti apa? Dia adalah orang yang berjuang menggapai keikhlasan. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Kata Allah apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berupaya, bersikeras ya untuk menggapai jalan kami, lanahdiyannahum. Kata Allah apa? Balasannya, kami yang sungguh akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi tugas manusia apa? Bukan memaksakan diri. Tugas manusia berusaha semaksimal mungkin. Nanti Allah yang akan tunjukkan jalannya. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Sukarni terjawab ya. Kita langsung pertanyaan berikutnya supaya karena waktu kita sudah menipis. Dari Bapak Aris Munandar, izin bertanya Ustadz, kalau kita tidak sepenuhnya ikhlas, apakah ibadah kita sah dan diterima? Fadol Ustadz Abu Bakar. Baik. Kita nggak sepenuhnya ikhlas, jadi ada riaknya, ada ikhlasnya, artinya ini ya, Campur-campur. eh, campur-campur. Kalau kita bicara kaidah tadi berkaitan dengan eh, definisi, maka tadi namanya ikhlas itu murni. Makanya berat. Bapak Ibu, Allah ya, saya katakan demi Allah, ya, dulu para ulama mereka paling khawatir yang namanya tidak ikhlas. Itu yang paling mereka khawatirkan. Bahkan mereka sampai-sampai mengatakan, kami dapatkan dari banyak tulisan, mereka nggak berani mengklaim dirinya sudah ikhlas. Jadi maaf ya kalau saya tanya Bapak Ibu, sering saya tanya ke jamaah itu, para jamaah, ikhlas nggak? Ikhlas. Dengan mudahnya mengklaim dirinya sudah ikhlas. Makanya saya kalau tanya Bapak Ibu nanti umrohnya ikhlas nggak? Jangan mengklaim, jangan mengklaim. Karena kita berusaha. Nah, jadi jawabannya gimana Ustaz? Karena jawab iya, nanti kepedean, jawab enggak, nanti dosa juga. Ikhlas enggak? Enggak, masa enggak juga. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya, semoga Allah karuniakan ikhlas itu kepada kami. Karena tugas kita sekali lagi apa? Bukan meyakinkan diri kita, mengklaim diri kita sudah sempurna ikhlas. Tapi saya berusaha. Nah, yang paling tahu bukan dirinya sendiri, yang paling tahu Allah. Makanya kalau bicara sesuai definisi, ikhlas itu benar-benar murni. Nah, saya lupa tambahkan tadi ya. Namanya ikhlas itu boleh dua. Mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan segala bentuk kebaikan, balasan, tapi yang ada di akhirat bukan di dunia. Yang di akhirat. Dimudahkan di alam barzah, dimudahkan hisabnya, dimudahkan, dihindarkan dari neraka, dimudahkan berjalan di atas sirat, kemudian dimudahkan masuk ke dalam surga. Nah itu, kebaikan-kebaikan akhirat itu masih masuk ikhlas. Tapi kalau sudah, saya kenapa umroh? Karena saya miskin terus. Biar kaya, umroh aja lah misalnya. Nah, ini berarti udah dunia ininya apa ambisi utamanya. Jangan. Kemudian kenapa umroh ya biar di sana nyangkut sama orang Uzbekistan atau orang Arab misalnya. Ini niatannya udah karena wanita, karena apa dunia juga. Jadi kalau tercampur nanti bisa terkikis. Ya bisa jadi dia dapat pahala tapi tidak sempurna. Tapi kalau sempurna ya ikhlas murni. Begitu ya. Jadi artinya ikhlas itu murni gitu, murni, benar-benar murni. Kalau niatannya dunia yang termotivasi selama itu pengikut saja bukan inti daripada niatannya tujuannya maka nggak masalah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Aris Munandar sudah terjawab. Kita pilih-pilih pertanyaan ya Bapak Ibu, karena kalau ada pertanyaan yang sama, insya Allah sudah dijawab tadi oleh Ustadz Abu Bakar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Hamidah Ali. Ini sepertinya di luar tema, tapi ya tidak apa-apa ya, sekali ini Iya. saja. Bismillah, Afwan. Ustadz, bagi yang mau membadalkan umroh orang tua, yang jelas anaknya tersebut sudah pernah umroh. Namun jika belum umroh, tidak bisa membadalkan orang tuanya. Begitu ya Ustadz? Fadol, Ustadz Abu Gimana Bakar. gimana ulangi? Maaf. Bagi yang mau membadalkan umroh untuk orang tuanya, tapi anaknya tersebut yang mau membadalkan itu sudah pernah umroh. Namun jika belum pernah umroh, apakah bisa atau tidak yang mau membadalkan Iya. si anak tersebut seperti itu? Baik, kalau belum pernah umroh nggak bisa karena kewajibannya dia umroh untuk diri sendiri dulu. Ya, jadi kalau untuk membadalkan syaratnya dia harus pernah umroh dulu. Begitu. Ya, Allah. baik. Saya syukur atas jawabannya. Begitu ya, Ibu Hamidah sudah terjawab, insya Allah ya. Kita pertanyaan berikutnya dari Ibu Ini Yas. ini nggak masalah ya dilanjut jamaah ya sudah 21.30 nggak masalah jamaah lain. Satu lagi aja ya, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ya, nggak Kita apa-apa satu. kalau saya sih insya Allah nggak apa-apa. Ah, Cuma jamaah lain takutnya udah ngantuk. Padahal. ya.
Nah ini aja, karena ada yang resen, kita beri kesempatan yang resen terlebih dahulu. Langsung saja open mic Ibu Rina. Fadol, silakan Ibu Rina langsung open mic jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, jika tidak jadi kita langsung ke chat satu satu kami bacakan ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah setengah 10 lebih ya. Ini yang terakhir dari Ibu Yasmin. Apakah perlu silaturahmi untuk minta maaf ke keluarga dan tetangga terdekat sebelum pergi umroh? Dan jawaban apa yang tepat tanpa riak jika mereka tanya mau pergi kemana, tapi tanpa bohong jawabannya? Ya, tapi Hmm. sepertinya tadi sudah ada jawabannya Ustadz ya. Padahal Ustadz Sudah jika ya, mau sudah. menjawab, tetap menjawab silakan. Baik, jadi ya intinya nggak wajib ya, kecuali kita memang punya salah sama orang, kita selesaikan dulu permasalahan kita. Tapi kalau sekedar bahasa kita say hello ya, untuk pamitan sekedarnya saja, basa-basi formalitas, nggak perlu ya, bukan suatu keharusan. Nah, kemudian kalau tadi saya katakan bukan bohong ya, ada namanya tauriah. Mau kemana Bu? Mau pergi jauh, agak lama, kemana ya, kita nggak jawab mau umroh, nggak. Dan nggak masalah kemana ya, pokoknya pergi safar gitu ya. Jadi tapi jangan jawab mau ke Bandung misalnya, sedangkan dia ke Madinah, ya jangan, Hmm. bohong itu nanti namanya. Begitu. Allah Ya, a'lam bishawab. baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu tadi sudah terjawab ya. Dan alhamdulillahnya waktu sudah menunjukkan setengah 10 lebih 4. Kita cukupkan terlebih dahulu. Dan sebelum kita tutup, eh, kami memberi kesempatan jika ada Ustadz Abdullah Nuh, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Baik, Cukup? Mas Arnota, terima Ya, kasih. Ada silakan. sedikit yang perlu saya sampaikan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, salam tetap Allah. Kami dari Travel mengharapkan kepada Bapak Ibu yang belum menyerahkan data paspor ya. Karena saat ini Alhamdulillah sebagian besar jamaah sudah, data paspornya sudah masuk. Mungkin terkait fisiknya mohon nanti ketika manasik umroh dibawa, dan bagi yang ingin suntik vaksin polio dan sudah vaksin meningitis dan ada buku kuning, harap dibawa buku kuningnya. Nanti ketika manasik harap dibawa buku kuningnya. Kemudian kami alhamdulillah sebagian besar ya jamaah yang sudah menyerahkan data paspornya sudah kita isut tiket kereta cepatnya yang dari Madinah ke Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemudian juga yang dari Mekah juga udah sebagian karena waktunya memang kita cukup banyak ya jamaah yang perlu kita isu. Jadi insya Allah mudah-mudahan pekan besok seluruh kereta cepat sudah kita isut dan mudah-mudahan tidak ada yang bergeser lagi ya, tidak ada yang cancel dan tidak ada yang bergeser Ya, karena akibat dari pergeseran atau cancel ini bagi kami room list ini berpindah-pindah terus jadinya kita tidak nombak. fix atau diinformasikan ke pihak hotelnya. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran Amin. atas niat-niat kita untuk melaksanakan ibadah umrah dan itikaf Ramadan. Amin. Dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Allah khair, Mas Harto silahkan dilanjut. Siap, siap Ustadz. Syukron atas penyampaiannya, penjelasannya, dan pengingatnya. Semoga Bapak Ibu semua bisa memahaminya ya atas yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Nuh. Dan untuk yang terakhir, Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari, silakan jika ada pesan-pesan terakhir, closing statement, jika ada yang perlu disampaikan, Fadol. Sekaligus ditutup nanti ya. Ya, Baik Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah atas karunia, kekuatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita terlaksana pertemuan melalui Zoom online ya. Sebuah nasihat yang semoga nasihat ini benar-benar murni dari hati kepada hati, berdasarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan juga harapan semua kita, duduknya kita, menyimaknya kita di dalam pertemuan kita ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sebagai modal paling besar. Ya, modal paling besar bukan harta, bukan kesehatan dan lain sebagainya. Modal paling besar adalah modal hati. Siapa yang hatinya selamat,
maka selamat seluruhnya. Tetapi siapa yang hatinya celaka, celaka seluruhnya. Betapa banyak orang yang Allah berikan anugerah, ya, walaupun penting semua fasilitas, semua hal-hal yang menunjang kita untuk bisa ibadah penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana, ini tema yang paling penting, termasuk hal yang paling prinsip, bagaimana kita bisa benar-benar memurnikan niatan kita dalam ibadah-ibadah kita semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu yang mengingatkan, karena bukan saja jamaah yang diingatkan, Ustadz pun perlu diingatkan, ya, perlu dinasehati, saling mewasiatkan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin saya kembalikan ke Mas Arnaldo. Baik Ustadz, Masya Allah, syukron atas nasihat, penjelasan materi kali ini. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1,5 jam. Semoga Bapak Ibu semua jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya supaya tetap ingat terus. Dan Alhamdulillahnya kita sudah di penghujung acara, penghujung Zoom meeting. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak yang sudah ikut Zoom dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi ikhlas dalam ibadah oleh Ustadz Abu Bakar Al-Akhturi bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga jamaah semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Begitu pula kita tidak lupa mendoakan untuk para tim Sunnah Travel. Semoga seluruhnya juga dalam keadaan sehat, lancar, dalam membimbing semuanya pada tim pembimbing. Sampai bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya Bapak Ibu di hari Ahad atau besok di tanggal 18 Januari. Waktu masih sama seperti malam ini dengan tema Fikih Iktikaf. Insya Allah oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Syukran Ustadz Abu Bakar atas materinya. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Fikum barakallah.